Tapi kalau kota itu penuh damai, tentram, tidak menyenggol agama ini, tidak menyenggol suku ini, ras ini, ya bencananya ringan. Seperti itu. Begitu. Pokoknya yang bahaya itu ya, kota itu kalau misalnya ada LGBT, itu tidak bisa ditolerir lagi. Ada LGBT, terus hawa seks bebasnya tinggi, penyembahan berhala, patung, ilmu hitam, animisme, dinamisme. Nah itu sudah, kota itu ya pasti akan luluh lantah. Orangnya serakah, orang-orang di dalamnya itu suka menimbun, penuh drama, munafik, ya sudah, itu kota. Kalian harus siap-siap packing, mengemas barang-barang, pergi. Seperti itu ya. Kalau kota yang kalian diami itu angka kriminalnya itu rendah, tidak ada kejahatan, tidak ada pembunuhan, tidak ada kasus-kasus pelecehan seksual atau LGBT atau kumpul kebo, ya berarti bencana di kota itu ya ringan. Seperti itu. Makanya kalau kalian sudah melihat atau diberitakan ada LGBT di kota itu, ya kalian siap-siap berkemas saja. Di kota itu ada LGBT, ada tersiar berita LGBT, penyembahan patung, berhala, animisme, dinamisme, ada ilmu hitamnya juga sama. Ya sudah, kalian siap-siap packing, mengemas dalam bentuk koper atau tas ransel, ya udah, pergi dari kota itu. Makanya lihat berita di kota sedang heboh, nah itu kalian harus peka ya, melihat situasi beritanya itu. Misalnya terjadi berita apa, itu kalian harus peka dengan situasinya. Kalau memang di situ ada berita seperti itu, ya kalian sudah harus menyiapkan satu buah koper, ya minimal koper yang kecil atau tas ransel ya. Seperti itu. Makanya ketika ada berita apa harus kalian simak. Oh, ini tentang penyembahan mamon, penyembahan berhala, penyembahan patung, ya kalian siap-siap saja, berjaga-jaga saja di kota itu. Akan terjadi apa? Belum lagi ditambah ada ada warna tanda di langit ya. Itu sudah tanda, itu berarti. Atau banyak koloni-koloni burung-burung berterbangan, terus hewan-hewan pada berlarian. Nah itu juga tanda semuanya. Di samping kalian melihat berita, menonton berita, ya kalian juga melihat situasi di sekitar kalian. Kalau kalian peka, ya kalian pasti akan pergi, akan mengemas barang-barang kalian. Tapi kalau kalian itu bebal, ya sudah, di proses alam ya sudah, kelar ya kelar, habis ya habis. Seperti itu. Makanya harus memakai frekuensi ya, berada di frekuensi itu, bisa merasakan, bisa tahu, oh ini kok banyak berita ya, tiba-tiba penangkapan LGBT di hotel ini, di hotel itu, di kamar kos-kosan, di kamar kontrakan, kok tiba-tiba tersiar berita LGBT di berita ya. Nah kalian harus pakai itu, kalian harus mulai mempacking, berkemas-kemas, entah itu pakaian yang kalian sayangi atau celana yang kalian sukai, ya mulai dikemas. Oh mungkin rambut wig yang kalian mau bawa, ya dikemas. Kalau kalian itu sudah mendengar atau melihat berita-berita itu, ya bersiap-siap saja kalian itu mengemas barang-barang kalian. Itu sudah tanda-tandanya kalian itu akan terusir dari rumah kalian, sudah terusir oleh proses alam. Itu sudah harus peka, hati nurani kalian itu harus peka ya. Jangan sudah melihat berita itu, sudah beritanya sudah bermunculan penangkapan LGBT, penangkapan mungkin teroris, penangkapan segala macam. Nah
kalian tidak peka, itu sudah ketika kota itu diproses, kalian ikut di dalam proses itu. Jadi kalian harus semuanya peka ya, telinga, mata, semuanya harus peka. Apa yang kalian lihat di berita, di mungkin di TikTok, di Facebook, di Twitter segala macam, atau di Instagram, nah itu harus peka. Jangan sampai kalian itu apa namanya, mengeraskan hati. Jangan sampai kalian tuh jadi orang yang ini bahlul ya. Eh, seperti itu, harus menyiapkan diri. Ketika sudah melihat berita itu ya sudah, berkemas saja, menyiapkan satu tas ransel atau tas koper. Jadi kalian proses alam itu turun ya, kalian sudah tidak ada di kota itu. Seperti itu cara kerjanya ya, seperti itu. Makanya jangan mengeraskan hati. Oh, aku masih punya pekerjaan, oh aku masih punya jabatan, oh aku masih punya harta sekian. Ya kalau sudah waktunya diproses alam ya diproses, ya diproses. Seperti itu. Begitu. Ketika diproses alam kota itu ya, jangan lagi kalian melihat rumah kalian, jabatan kalian, kedudukan kalian, harta kalian, istri kalian yang cantik, suami kalian yang ganteng, tampan, anak kalian yang masih imut. Jangan. Kalian lebih mempersiapkan diri, lebih peka, hati kalian lebih peka. Seperti itu. Begitu. Karena kan itu persiapan itu kan dari hati kalian ya. Kalau hati kalian itu peka ya, sebelum alam itu memproses kota kalian ya, kalian sudah pergi dari kota itu, kota yang kalian tinggali atau rumah yang kalian tinggali. Seperti itu. Itu kan kembali lagi ke hati nurani kalian, peka terhadap situasi itu. Kalau kalian itu peka ya, kalian akan terhindar oleh alam yang memproses kota kalian. Begitu. Makanya kan aku selalu mengajak kalian untuk ke frekuensi jiwa kalian atau mental kalian atau ke hati nurani kalian yang mampu merasakan kondisi sekitar kalian itu seperti apa. Makanya orang yang terhindar dari bencana, dari proses alam, ya dia pasti akan menyadari di tingkat frekuensi itu. Ketika manusia masih sibuk dengan urusannya, dengan pekerjaannya, dengan jabatannya, dengan kedudukannya, manusia yang tanggap, yang merespon ya, entah itu jabatannya, entah itu kedudukannya, pergi ya pergi ya, karena mereka sudah tahu, oh, merasakan, oh aku harusnya memang pergi nih saat ini juga. Misalnya jam 11 malam sudah berasa, ya sudah pergi ya pergi. Entah itu kejadiannya nanti di proses alam besoknya, 2 hari lagi, 3 hari lagi, atau bahkan seminggu lagi atau sebulan lagi, setidaknya kan dia sudah aman, sudah merasakan, oh aku sudah terhindar dari semuanya. Seperti itu. Makanya kan kepekaan itu dibutuhkan, supaya ketika kota itu diproses oleh alam, kalian itu tidak menghujat nama Tuhan, tidak menghina Tuhan. Tuhan, kenapa kok hidupku kok diproses? Nah berarti kan kalian tidak peka. Kan tidak boleh ya kalian tuh menghujat sang pencipta, itu kan nggak boleh. Justru kalian tuh malah bersyukur, oh terima kasih ya Tuhan. Dan kalian harusnya bersyukur. Tapi yang jadi masalah ketika diproses oleh alam, apakah kalian selamat atau tidak itu tadi. Kalau diproses alam kalian belum bertobat, ya sudah, berarti ya celaka bagi kalian. Seperti itu, karena kalian mengeraskan hati, belum sempat mencari hadirat Tuhan, di proses alam hilang. Ini kan berarti ada yang salah pada diri kalian, kok sampai tidak tahu, tidak peka. Itu kan ya kesalahan kalian sendiri. Harusnya kan kalian sudah memperbaiki hidup kalian, sudah melihat Aceh, sudah melihat Sibolga, Tapanuli, Medan, Padang. Nah ya kalian harus sadar, menyadari, oh aku harus seperti ini, oh aku harus seperti itu. Nah seperti itu. Begitu. Dan tidak terikat lagi dengan
satu keluarga itu tidak ada ikatan lagi. Mau itu dengan suami kalian, dengan istri kalian, dengan anak kalian sekalipun, itu nggak ada ikatan lagi. Kan masing-masing manusia itu kan diproses Tuhan. Makanya kalian jangan terikat dengan satu keluarga, itu jangan. Ya karena prosesnya berbeda, imannya kan berbeda. Seperti itu. Jangan samakan iman kalian dengan level iman kalian dengan suami kalian, istri kalian, anak kalian sekalipun, bahkan saudara kalian, beda. Prosesnya kan berbeda. Seperti itu. Ya kalau kalian level iman kalian lebih tinggi dari mereka, ya sudah, berarti ya memang kalian itu ya sudah dipilih sama Tuhan. Kan yang menentukan level iman kalian kan hati kalian sendiri, kepekaan kalian sendiri. Oh, melihat bencana alam, melihat proses alam itu seperti ini, ternyata kita harus menyadarinya, kita harus mencari hadirat Tuhan. Seperti itu ya. Yang penting ya jangan takut, jangan khawatir, jangan putus asa, itu saja. Apapun yang terjadi ya sudah, kalian harus peka, lebih melihat situasi itu lebih, jangan dilihat dari satu sudut pandang saja, tapi dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Bencana alam atau di proses alam itu pasti ada maksud Tuhan. Jangan dilihat dari sisi negatifnya saja, ada sisi positifnya juga. Seperti itu ya, karena apa yang Tuhan kerjakan, apa yang roh itu bukakan, itu tidak bisa diselami oleh manusia. Sangat susah untuk manusia itu selami. Maksudnya Tuhan itu seperti apa, maksudnya roh itu seperti apa, itu tidak bisa diselami begitu saja oleh manusia. Tidak bisa diterima manusia begitu saja. Harus benar-benar manusia itu rendah hati, berpuasa, barulah manusia itu sadar. Seperti itu. Dan di saat diproses alam, ada yang lolos, ada yang tidak. Nah, memang seperti itu. Penyaringan, namanya saja penyaringan. Tersaring, terfilter ya, seperti itu. Karena aku sudah mengatakan ya, menyampaikan kemarin-kemarin ya, hanya tersisa orang yang punya iman saja. Orang yang masih beriman, dia masih sehat, masih waras. Dalam arti rohani mereka, iman mereka itu dalam menghadapi situasi atau medan itu mereka tidak lagi terikat. Jadi ya terjadi. Mau itu tidak punya KTP, tidak punya KK, tempat tinggal, bahkan tidak punya akte kelahiran, ijazahnya hilang, ijazah SD, SMP, SMA, kuliah, semuanya hilang. Tetapi kan dia masih hidup, dia masih punya harapan, punya survive, bisa bertahan hidup. Itu yang paling penting daripada apa yang sudah mereka punyai, mereka miliki. Apa gunanya sudah lulus, punya sertifikat teologi atau sertifikat filsafat, tiba-tiba ada bencana alam, ada proses alam, hilang semuanya. Semuanya kan hanya tinggal baju di badan saja. Gelar sarjana nggak ada, gelar akademi nggak ada, ijazah semuanya nggak ada, sertifikat tanah, sertifikat rumah, KTP, itu kan nggak ada semuanya, hilang semuanya. Seperti itu. Untuk mengembalikan manusia itu supaya mencari hadirat Tuhan, sampai diproses seperti itu loh. Ya kalau manusia itu bisa kuat mental, kuat jiwa, ya tidak akan sakit jiwa, tidak akan depresi. Tapi kalau tersaring, terfilter, ya sakit jiwa, ya sakit jiwa, ODGJ, ODGJ. Secara psikologis ya pasti akan kena seperti itu. Ya karena seleksi alam seperti itu. Dan sudah terjadi ya, apa yang kemarin-kemarin aku sampaikan itu kan semuanya sudah berlangsung ya. Mereka diusir oleh alam semesta, diusir oleh alam melalui banjir bandang, melalui gunung meletus, erupsi gunung, tanpa manusia itu sadari. Begitu. Belum lagi longsor yang
tiba-tiba rumahnya itu letaknya, lokasinya mereka sudah nggak tahu di mana, hilang semuanya, mereka tinggal di pengungsian. Nah seperti itu, yang kaya yang miskin jadi satu atap di pengungsian, kan semuanya sudah aku sampaikan ya. Terus karakter di pengungsian juga sudah aku sampaikan ya kemarin, ada yang karakternya seperti ini, ada yang karakter di pengungsian seperti itu. Nah semuanya kan lengkap seperti itu. Intinya ya jangan takut, jangan khawatir. Ya memang seperti itu, kalau sudah diproses oleh alam itu ya, ya semua berjalan begitu saja. Ketika alam itu memproses, itu tidak main-main lagi seperti ketika Tuhan yang memproses ya. Tuhan memproses kan, Tuhan itu kan maha pengampun, maha pengasih, ya sudah memberi waktu kepada manusia. Tapi kalau alam yang memproses ya, ya sudah, A ya A yang terjadi, B yang B ya terjadi, habis ya habis terjadi, seperti itu. Selama masih diberi waktu sama Tuhan untuk mencari hadiratnya, ya ya dicari hadirat Tuhan, jangan santai-santai, jangan seperti itu. Itu kan pembelajaran ya, untuk kita itu mencari hadirat sungguh-sungguh, benar-benar, tidak lagi setengah-setengah, benar-benar bertobat, benar-benar memperbaiki hidup. Yang lama itu ditinggalkan, yang buruk-buruk ditinggalkan, diganti semuanya, seperti itu. Jangan terpancing emosi lagi, jangan berbuat kasar atau apa namanya, suka menganiaya atau KDRT, itu ditinggalkan. Yang seperti itu tuh tidak lagi dilakukan. Nah seperti itu. Jadi ya harus dalam diri kita, hati kita harus menyadari, oh ternyata di proses alam itu seperti itu.